Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Asih, halo, selamat siang, selamat siang menjelang sore, Bu. Halo, ya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, Bu Titik. Apa kabar? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini ada Bapak Ibu Bapak atau Ibu Gemini, selamat siang menjelang sore. Sehat semua ya. Kita masih nunggu Bu Meti ya. Bu Meti kebetulan hari ini kan beliau ada jadwal vaksin. Vaksin. Nah, itu dadakan banget acaranya. Jadi mau nggak mau harus tetap berangkat. Cuman insya Allah Bu Meti tetap bergabung di kita. Mungkin nanti mobile beliau. Nah, ini ada lagi yang baru masuk. Oke. Ini Pak Marsa belum masuk nih sepertinya nih. Pak Marsa sudah? Sudah. Halo Pak Marcel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Videonya nyalakan dong Pak. Jangan, kita buram langsung. Kamera buram. Loh, tidak lah. Yang penting sehat-sehat ya Pak di sana ya. Sehat. Oke, ini ada Bapak Isworo. Biasanya nih Pak Sultan udah hadir nih, tapi belum bergabung juga nih. Isworo itu ibu Mbak Yana. Oh iya, Allahu Akbar. Ya Allah. Mohon maaf, aku tuh salah dulu. Masya Itu Allah. Bu Woro namanya Mbak Yana. Oh, Ibu Woro. Saya. Oke. Mohon maaf. Selamat sore Bu Woro. Assalamualaikum. Ngambek nih Bu Woro nih. Mohon maaf ya Bu Woro ya. Padahal udah berapa kali loh. Aku tuh belum hafal ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Ini kita masih nunggu Bu Meti ya. Iya, kita tunggu Mbak Yana. Oh, ini sudah 15 peserta. Oke. Cuaca di sana gimana Bu? Bu Ika atau Bu Eni? Di Cijantung deras sekali Mbak Yana. Oh. Petirnya menggelegar. Oke. Di sana Pak Marcel gimana? Aman terkendali. Oh, aman terkendali. Amin. Di sini udah mulai petir-petir manja di sini nih. Oh, itu biasa Gundala sama Dewator lagi berantem. Lagi bergejolak sedikit ya. Ini berantem itu. Ini Bu Meti udah hadir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Bu Meti. Masih connect nih, lagi connect. Ini mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar ya. Soalnya pertama kendalanya nih ada cuaca. Mudah-mudahan cuacanya, meskipun cuacanya mendung, tapi untuk jaringan sinyal WiFi dan lain-lain, mudah-mudahan bisa terkendali dengan stabil. Ini Bu Meti. Halo Bu Meti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Sehat. Semuanya sudah banyak yang hadir ya. Ini sudah 17 partisipan. Bu, kalau boleh tahu, kan Ibu habis divaksin nih, ya kan? Betul. Ada ini enggak? Ada ada efek samping yang baik atau yang kurang baik mungkin Bu? Boleh Bu Baik. Alhamdulillah tadi proses vaksinnya lancar dan tidak ada merasakan gejala-gejala yang nggak nyaman gitu ya di tubuh, biasa aja. Alhamdulillah. Yang jelas sebelum divaksin memang kondisi harus fit. Ya. Iya. Karena setahunya kemarin Ibu sempat kurang sehat ya Bu ya kemarin ya. Sebenarnya benar kurang sehat, tapi berkat doa semuanya, alhamdulillah. Hari ini kondisinya fit. Amin. Dan tadi dicek juga tensinya agak tinggi. Yang penting semuanya sehat, bisa ya. Berjalan dengan baik, betul. Amin. Dan mudah-mudahan sampai di rumah semuanya stabil, nggak ada kendala, sehingga kita dapat melaksanakan menjalankan webinar kali ini sesuai dengan rencana kita Bu ya. Karena kemarin sempat ada
hampir mau ada schedule juga Bu ya, dari schedule ya. Mau reschedule maksudnya biar Iya. tidak seperti ini kan di jalan gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan jaringan Aman ya. bagus. Amin. Ya aman, bisa tetap dilaksanakan walaupun posisi di jalan gitu Oke. ya. Oke, mungkin sebelum mulai, Yana ini mau menyampaikan permohonan maaf nih kepada seluruh partisipan dan juga para guru hebat di Indonesia, karena mengingat insya Allah kita beberapa hari lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan ya Bu ya. Jadi Betul. Yana atas nama pribadi mewakili Damar Kancah Wingking dan juga Laskar Pendidik Indonesia dan juga grup dari Bapak Marcel ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bu. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal Dan alamin. mudah-mudahan ini adalah tahun terakhir kita puasa di tengah pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan di tahun depan pandemi COVID itu sudah selesai. Jadi kita bisa berkumpul lagi sama keluarga, lebaran ya. Amin, amin. Nggak ada larangan lagi untuk mudik ya Bu, insya Allah ya. Amin. Amin, amin. Oke Bu Meti, ini kan kita jumlah partisipan sudah masuk 17 nih, dan karena mengingat Bu Meti lagi di jalan nih, jadi Ana mau langsung mulai acara, boleh Bu? Biar nanti Boleh ya. dimulai saja sambil menunggu peserta lain masuk ke room webinarnya. Oke. Silakan Yana mulai. Oke. Untuk Bapak Pramudia bisa tolong dikontrol untuk voice yang bocor Pak. Halo Pak Pram. Halo Pak. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya ucapkan kepada seluruh partisipan dan juga kepada Ibu Meiti selaku praktisi pendidikan di Indonesia yang juga sekaligus menjadi pembicara di acara webinar kita hari ini. Yang alhamdulillah saat ini beliau juga sudah bergabung di acara webinar kita hari ini dengan tema pembahasan modul PJJ atau pembelajaran jarak jauh modul yang kedua Bu Meti ya hari ini ya. Betul, modul kedua. Oke. Nah, seperti biasa nih, ya sebelum kita memulai acara, saya ingin mengajak teman-teman semua, partisipan semua untuk berdoa dulu ya, untuk berdoa, membacakan doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar acara kita ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, karena mengingat saat ini Bu Meti juga masih dalam perjalanan menuju rumah dan juga cuaca di sini juga agak sedikit mendung, tapi insya Allah semua jaringan dapat terkoneksi dengan baik ya Bu ya. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa lagi nih, Yana ingin mengajak seluruh partisipan peserta di sini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, nanti di nyanyian lagu Indonesia Raya ini akan dibimbing langsung oleh Bapak Pram. Bapak Pram, untuk musiknya sudah siap, Pak? Ya, sudah. Oke, yuk. Boleh di-on-kan dulu ya videonya. Oh iya, mohon maaf. Kita sebelum masuk ke dalam acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yana mau menampilkan bumper video kita ya. Gitu, biar kita bisa lebih semangat. Untuk bumpernya bisa disiapkan Pak Pram?
Oke, nah itu tadi sedikit video bumper untuk acara kita hari ini, dan untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Video sudah siap, Mas Pram? Iya, Indonesia Raya. Oke. Sudah siap? Oke, terima kasih untuk perhatiannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya kita kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja untuk pembahasan PJJ di modul kedua kita hari ini. Nanti yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Meti, dan bagi para partisipan akan ada sesi tanya jawab. Cuma mungkin kita agak terbatas, Bu, boleh ya untuk kali ini, karena mengingat kondisi Bu Meti ini lagi di jalan nih. Jadi untuk kali ini tanya jawabnya mau dipersingkat atau boleh di-free-kan, Bu, seperti biasa? Bu, mohon izin untuk suaranya boleh di-unmute dulu, Bu. Oke. Ya. Baik, nanti untuk pertanyaan di akhir saja, supaya penjelasannya jadi lebih lengkap fokus ya. Oke, dan untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui kolom chat di Zoom ini, atau menggunakan emoticon raise hand. Ya, jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, boleh nanti disampaikan melalui kolom chat atau nanti menggunakan emoticon raise hand. Oke, berikut adalah materi, boleh share sekarang, Bu? Boleh, silakan. Oke. Baik, sambil menunggu di-share. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari para peserta yang mau mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, dan sekarang kita sudah masuk di modul kedua. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan paparannya, mohon maaf lahir batin dari saya, karena kita nanti beberapa hari lagi menjelang puasa. Semoga ya semua para guru sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan hari ini juga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat guru dimanapun berada.
Amin. Baik, Amin. silakan untuk slide-nya. Untuk ini sudah terlihat belum? Ini kan PDF ya, Bu ya? Iya, Sudah terlihat, sudah. Bu? Sudah ya? Sudah terlihat, betul. Oke. Terbaca kan, Bu? Terbaca. Oke, ini yang untuk sebentar. Oh, bukan yang ini. Oh, Ini adalah modulnya. oke. Yang satu lagi kayak. Sebentar, Bu. Sebentar ya. Oke. Nanti buat para guru bisa mendapatkan modulnya maupun PowerPoint-nya ya setelah selesai acara ini. Dan untuk hari ini pertanyaannya kita kumpulkan di belakang saja setelah selesai penjelasan. Yang modul 1 sebentar. Itu tergabung di modul 1 Ibu ya? Enggak, PPT-nya tersendiri kemarin sudah dikirimkan ke sebelum modul ada PPT. Oh, oke. Yana pikir tergabung, ternyata terpisah, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini terpisah ya. Iya. Mohon maaf, Bu. Nah. Yana pikir itu digabung namanya, nggak taunya beda. Beda. Oke, nah ini dia. Kondisi macet banget ya, Bu? Macet. Ya, ini soalnya kayaknya hari terakhir, Bu. Orang pada mau Mau silaturahmi. Iya. Ini betul, Bu ya? Belum. Iya, betul ini, yang ini. Betul ya? Oke, ini Yana play. Oke. Ya, betul. Ya. Ya. Kita sudah melihat semuanya tentang perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus. Dan dalam kondisi khusus itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi normal ya, artinya kondisi tatap muka. Hanya ada beberapa poin yang menjadi catatan. Oke, selanjutnya. Ini pertama biodata Ibu dulu ya. Iya, boleh. Nah, ini sedikit biodata dari Ibu Meti. Nama beliau adalah Ibu Meti H. Idris. Bu, kalau boleh tahu H-nya tuh apa sih, Bu? Hazriana Idris. Oke, kemudian beliau saat ini menjabat sebagai praktisi pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk saat ini beliau berdomisili di Jalan Pancoran nomor 72, Ratu Jaya, Depok. Dan untuk nomor handphone di 0878 750 28979. Oke. Nah, ini unik nih. Ini adalah tujuan, Bu ya? Iya. Ya, ini tujuannya. Tujuan dari menyusun perencanaan. Oke. Dan perencanaan ini merupakan hal yang pokok di dalam kita membuat kurikulum, ya, di mana memahami tahapan penyusunan perencanaan pembelajaran layanan dalam kondisi khusus, lalu tujuannya juga harus memahami kebijakan pemerintah dalam penerapan perencanaan pembelajaran di satuan dalam kondisi khusus. Yang berikutnya adalah memahami potret penerapan perencanaan pembelajaran dalam kondisi khusus. Artinya kondisi khusus ini seperti kebijakan kemarin adalah merupakan bencana tapi non alam, ya. Itu yang harus dipahami. Oke, selanjutnya slide-nya. Nah, ini adalah keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 719 tentang bagaimana pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan. Oke, lanjut. Nah, untuk keputusan Menteri tadi itu bisa di-download ya. Jadi nomor 719 itu bisa di-download dan isinya kurang lebih adalah kedudukan perencanaan dalam layanan PAUD sebagai kunci keberhasilan
program yang berkualitas. Dan kebijakan pemerintah dalam penerapan kurikulum selama kondisi khusus juga sebagai potret penerapan pembelajaran dalam kondisi khusus. Ya, selanjutnya. Nah, Ini masih sama ya? masih sama ya, masih sama. Oke. Itu isinya. Nah, ini yang penting. Mengapa guru perlu merencanakan pembelajaran? Ya. Jadi sebagai seorang guru itu kemarin juga sudah ada pertanyaan dari rekan guru bahwa bagaimana membuat perencanaan dalam kondisi jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang paling pokok di dalam kita memberikan pembelajaran, apakah itu tatap muka ataupun dengan jarak jauh atau anak-anak belajar di rumah. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud perencanaan pembelajaran dan kapan dibuatnya? Nah, ini penting. Perencanaan pembelajaran itu dibuatnya sebelum kita memasuki ajaran baru ya. Misalnya pada saat kita mau melaksanakan kegiatan itu 1 tahun atau biasa disebut program tahunan itu harus sudah dibuat yang masuk ke dalam KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Dan kurikulum ini adalah jantungnya sekolah. Jadi kalau sekolah tidak punya kurikulum berarti mati gitu ya. Jadi kurikulum itu adalah penting. Itu nomor 1 buat sekolah. Lalu kapan dibuatnya? Nah, itu tadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Artinya di awal tahun ajaran itu harus sudah memiliki KTSP. Semua sekolah harus sudah memperbaharui KTSP-nya. Apalagi sekarang ada keputusan Mas Menteri katanya nanti bulan Juli sudah tatap muka. Iya. Sehingga ya untuk KTSP-nya dirubah lagi. Kalau yang kemarin masih pembelajaran jarak jauh di rumah, sekarang sudah mulai tatap muka, berarti kembali ke normal. Walau dengan prokes ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting nih. Di dalam pembuatan kurikulum, kita harus mengerti dulu. Lalu manfaatnya, dan apa saja prinsip dalam perencanaan pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, nih, pengertian pembelajaran nih. Saya yakin semua guru sudah paham tentang hal ini. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah rancangan program untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar, untuk membantu mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, ini adalah pengertiannya. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari perencanaan pembelajaran itu ada 5. Ya, ini harus kita pahami juga. Pertama, manfaatnya adalah mengembangkan 6 aspek perkembangan, sudah pasti, ya. Bahwa pembelajaran di PAUD itu adalah kita bagaimana mengembangkan 6 aspek perkembangan. 6 aspek itu, baik saya sampaikan di sini adalah nilai agama moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, lalu motorik, dan seni, ya itu. Yang kedua, mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, ini juga harus dipahami oleh guru bahwa dalam Permendikbud itu tercantum kompetensi dasar ada 46, kompetensi intinya ada 4. Apa saja sih kompetensi dasar dan kompetensi inti? Nah, ini harus dibuka Permendikbudnya. Ya, saya yakin semua sekolah sudah memiliki ini. Permendikbud 137 dan 146.
tahun 2014 itu adalah panduan buat merencanakan kurikulum. Ketiga, mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Karena kita adalah sebagai guru anak usia dini harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Jadi anak jangan merasa terbebani gitu ya, namun bermakna gitu ya. Lalu yang keempat, mendukung pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan anak-anak itu memiliki ya. Lalu memandu orang tua dalam menyiapkan alat dan bahan main. Kenapa? Karena dalam kondisi khusus kan alat dan bahan main ini disiapkan oleh orang tua. Kita memberikan panduannya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya yang harus dipahami oleh kita sebagai guru. Dan lagi saya ingin mengingatkan bahwa dalam prinsip itu ada 3 hal. Pertama adalah kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. Artinya begini, karena sekarang kondisinya COVID dan kita harus mendahulukan itu, kesehatan dan keselamatan. Makanya tidak diperkenankan untuk tatap muka. Tapi insya Allah setelah nanti semua guru divaksin, lalu orang tua juga divaksin, kita semua bisa tatap muka seperti yang disampaikan Mas Menteri bahwa ajaran baru Juli kita sudah mulai tatap muka. Oke, selanjutnya. Nah, rancangan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna tadi bagi anak. Ini penting. Kenapa? Karena pembelajaran anak usia dini itu bukan calistung, tapi life skill. Bagaimana anak itu diberi pembiasaan mendisiplinkan diri, terus kegiatan yang bersama-sama dengan teman lainnya bertanggung jawab, melatih kemandirian. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup yang tadi saya bilang ya. Jadi di masa pandemi ini lebih kepada kecakapan hidup. Oke, lanjut. Oh, yang di atas sih. Nah, tumbuh kembang dan kondisi psikososial anak didik menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan PAUD. Nah, ya. Jadi ini semua insya Allah mungkin dari sekolah-sekolah yang hadir di sini sudah menjalani ini semua. Harapannya seperti itu. Oke, dari tadi yang di awal pengertian sudah tahu, lalu manfaatnya dan prinsip-prinsip di dalam perencanaannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang rambu-rambunya nih dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Ini yang harus dipahami oleh kita sebagai guru. Mau tidak mau kita harus memahami yang namanya STPPA ya, sebagai hasil akhir dari program PAUD atau kompetensi dasar. Nah, oke, lanjut. Memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran dan menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Nah, ini hal yang penting nih, ini rambu-rambunya nih. Jadi kalau kita mau menyusun perencanaan pembelajaran, inilah rambu-rambunya yang harus kita pahami. Oke, perencanaan pembelajaran itu apa aja? Mulai dari program semester, program mingguan, atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, lalu rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang biasa disingkat PROSEM, RPPM, dan RPPH. Oke, lanjut. Nah, nanti diharapkan peserta bisa membuat mengapa pada masa anak belajar dari rumah saat kondisi pandemi, guru harus
merencanakan pembelajaran mengacu kepada kebutuhan individual anak, kondisi dan kemampuan setiap keluarga, serta berfokus pada kecakapan hidup. Ya, jadi saya harapkan nanti teman-teman yang hadir di sini bisa membuat pembelajaran yang sederhana, yang bisa dilakukan di rumah sesuai dengan kemampuan dari para murid kita. Artinya, kalau seandainya murid-murid kita ini tinggalnya di daerah pasar misalnya, nah berarti pembelajarannya yang mengacu kepada lingkungan setempat, atau di daerah persawahan, ataupun di daerah kompleks misalnya. Nah itu harus dijadikan tempat buat anak-anak itu belajar dengan menyenangkan, gitu ya. Jadi nanti saya berharap masing-masing sedikit saja membuat RPPM-nya, lalu nanti di-share di grup. Nah nanti kita bahas di grup, di mana tiap RPPM untuk para orang tua itu sambil saya koreksi kira-kira yang tepat bagaimana, gitu ya. Oke. Dan buat pengalaman teman-teman guru yang lain juga. Ya, lanjut. Nah, ini boleh diklik lagi biar lebih. Nah, bagaimana mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi, para guru hebat yang ada di ruang ini, bahwa di pelajaran atau di pendidikan anak usia dini itu bukan kita mempersiapkan mereka bisa calistung, tapi justru bagaimana kita mendorong perkembangannya akan kesiapan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya, ya. Makanya di sini harus hafal nih KI-nya apa saja, ya, kompetensi intinya. Lalu kompetensi dasar itu harus tahu apa saja, dan kita harus bisa menerjemahkannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Saya yakin ini semua sudah dibuat, hanya bagaimana penerapannya di kondisi khusus ini, RPPM-nya lebih sederhana, juga RPPH-nya lebih sederhana. Karena yang membaca itu adalah orang tua. Dan belum tentu orang tua itu semuanya adalah dari latar belakang pendidikan. Jadi kita harus sederhanakan. Nanti ada contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, sudah disampaikan adanya KTSP, itu yang tadi harus dimiliki oleh sekolah. Lalu ada program semester, ada RPPM dan RPPH. Nah, ini yang di dalam kurikulum perlu dimiliki oleh semua sekolah. Jadi kalau sekolah tapi tidak memiliki ini, belum dikatakan sekolah, karena ini sebagai jantungnya sekolah. Oke, lanjut. Iya, baik. Apa yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran? Yaitu tadi diulang kembali di sini, memahami STTPA yang di dalamnya ada kompetensi inti, lalu memahami kompetensi dasar, dan menetapkan materi pembelajaran sebagai pengayaan. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini adalah pemetaan aspek perkembangan dasar dan materi pembelajaran. Nah, ini saya contohkan tentang kompetensi dasar apa saja. Nah, ini adalah yang sederhana yang kita buat. Misalnya, aspek perkembangan nilai agama moral, lalu kompetensi dasarnya kita harus tuliskan kode-kodenya, ya. Lalu materi yang akan kita sampaikan kepada orang tua itu apa? Ini untuk pedoman guru. Namun untuk orang tua kita tidak perlu menuliskan KD-nya.
karena orang tua kan tidak paham, ya. Baik, sampai di sini saya break dulu. Ini udah sampai di rumah. Nanti saya sambung lagi. Oke. Silakan Yana dulu untuk menyambut yang lain ya, untuk Oke, melanjutkan. Oke. Baik, Bu Meti. Oke, nah ini tadi penjelasannya udah cukup jelas ya dari Bu Meti. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah mulai mau coba tanya, boleh dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya tuh apa aja gitu. Atau mungkin mau sharing ya. Kita mau sharing di sini sambil nunggu Bu Meti, kendala-kendala yang dihadapi nih atau rasa khawatir nih yang dihadapi dalam menjelang pembelajaran tatap muka nanti di bulan Juli gitu. Nah, kalau saya pribadi sih sebagai orang tua yang kebetulan sudah punya 2 anak, honestly sih masih belum yakin 100% nih terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara offline gitu. Jadi ketemu langsung karena memang boleh dibilang untuk tingkat peningkatan COVID yang sekarang tuh masih cukup tinggi dan memang anak-anak juga belum bisa 100% menjalankan protokol kesehatannya gitu. Itu kalau saya. Mungkin dari guru-guru yang lain nih, dari teman-teman yang lain yang ingin mau sharing atau mungkin ada yang sudah beberapa melakukan pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas atau bergilir ya. Sesuai nomor absensi. Mungkin ada yang mau sharing di sini, silakan. Halo, Pak Marcel. Ya, hadir. Are you still here? Masih di sini ya? Ya, di samping. Ya. Kalau Pak Marcel gimana, Pak? Menanggapi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran secara offline nanti di bulan Juli. Saya mau tanya aja, kalau misalnya di daerah kita itu masih zona merah, apa kita harus bikin 2 plan A, plan B untuk pembelajarannya? Yang BDR sama yang ini, yang Offline regular. Regular Oh. sama yang BDR. Terus Nah. satu yang kedua, sekarang Prota udah hilang. Kan Kenapa? kalau Prota itu Prota sudah hilang. Sekarang langsung ke Prosen, RPTM, RPTH. Kalau zamannya 2017 itu Prota, dari Prota, Prosen, terus RPTM, terus RPTH. Oke. Kalau emang di Spena 3.0 dia memang udah hilang Prota. Oh. Prota udah hilang. Tapi menurut Bapak nih, kan seperti yang tadi Bu Meti bilang ya, kalau misalkan nanti nih di bulan Juli ini kita memang fix bismillah itu bisa offline. Artinya kan semua harus dirombak total ya Pak ya. Dari program dari awal yang udah dibuat sama tim guru nih, ya kan? Dan itu kan udah setahun nih dibuatnya kan, sampai nanti tahun ajaran berikutnya. Nah, artinya kalau misalkan nanti di bulan Juli ini kita fix offline, itu berarti dirombak ulang lagi ya Pak ya, kayak gitu ya? Kalau saya sih lebih baik nggak usah dirombak ulang, menjalanin aja BDR. Tapi dengan kalau misalnya dia offline, maksudnya PTM itu, ya udah dari BDR-nya itu kita kembangin lagi jadi reguler. Tetap aja sih. Soalnya percuma kalau misalnya dibilang BDR atau PJJ segala macam, kita ada dari rumah gitu. Iya. Tapi habis setelah kita belajar, pada main di luar. Bedanya apa? Pada main di luar sampai sore. Nah, maksudnya apa gitu? Nggak boleh main, tapi tetap aja mereka main di luar. Karena memang kondisinya apalagi anak usia dini ya Pak ya, karena dunia mereka tuh bermain gitu kan, tidak ada batasan untuk bermain dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu. Dan terbukti ya alhamdulillah sekarang yang menjadi korban COVID-19 ini hampir minim banget ya dari anak-anak ya Pak ya. Iya, dari anak-anak. Gitu. Makanya ada dari SB itu di Bali, katanya sampai orang tuanya udah bawa golok ketemu sama gurunya, minta untuk offline.
Waduh, udah ngamuk-ngamuk. Karena memang cukup ini juga sih Pak, pembelajaran di online ini nggak semua orang tua itu bisa paham. Iya, bisa paham gitu. Kayak kalau aku nih, contohnya nih, aku tuh nggak mau dibebankan dengan masalah karena pasti akan larinya tuh ke emosional dari orang tua gitu kan. Gitu. Akhirnya benar yang aku tuh sepakat sama yang tadi Bu Meti bilang. Jadi di masa pandemi ini aku tuh lebih kepada mendidik anak nih, khususnya yang kakaknya nih yang udah besar untuk ibadah sih Pak. Gitu. Jadi membiasakan diri sholat tepat waktu, kemudian ngaji secara terjadwal gitu kan. Nah, tapi memang impact-nya adalah semua tugas dari dia, tugas dan juga ujian tuh mau nggak mau harus saya sendiri yang handle gitu. Karena itu menghindari itu tadi Pak. Kita udah pusing dengan urusan pekerjaan kantor, ditambah lagi dengan harus kayaknya tuh nggak gampang deh, nggak semudah yang dibayangkan, bener. Tapi itu di Bali luar biasa, artinya dia memang udah hopeless aja orang tuanya karena anaknya akhirnya nggak mau belajar. Iya betul. Betul. Iya betul. Ada yang sampai malam-malam nangis, gurunya akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya gurunya datang ke rumahnya dia. Iya betul. Oke, nah ini kebetulan Bu, alhamdulillah Bu Meti sudah bergabung lagi, sudah bisa Bu? Iya. Kan ya, share lagi ya untuk ininya, untuk materinya. Materinya ya, saya selesaikan dulu, nanti kita diskusi. Tapi diskusi tadi cukup menarik yang sudah disampaikan Pak Marcel maupun Yana ya, perbincangan tadi cukup menarik buat kita bahas nanti ya. Jadi ini adalah RPPH, contoh untuk kondisi dalam kondisi khusus, artinya kondisi pandemi saat ini. Namun untuk ke orang tua, tadi saya jelaskan tidak usah menggunakan kode kompetensi dasar. Jadi cukup memberikan bahwa perkembangan mempercayai adanya Tuhan itu dengan bagaimana kita melakukan berdoa sebelum mulai kegiatan, misalnya seperti itu ya, atau bagaimana menghargai diri sendiri gitu ya. Ini adalah contoh-contoh nilai agama moral. Dan saya yakin semua guru di sini sudah pasti ada ya, sudah memiliki panduan ini. Hanya untuk kondisi khusus lebih diutamakan adalah bagaimana belajarnya di rumah, yang ada di lingkungan rumah yang dekat dengan anak. Misalnya membiasakan anak bangun tidur, baca doa, seperti pembicaraan tadi yang disampaikan oleh Yana dengan Pak Marcel, bahwa dari sisi agama itu lebih ditingkatkan. Jadi mendisiplinkan anak, misalnya jadwal sholatnya, gitu kan. Lalu ketika mau makan atau sebelum tidur, gitu ya, dengan pembiasaan membaca doa seperti itu. Nah, oke, lanjut slide berikutnya. Nah, baik. Ini adalah prosedur penyusunan program mingguan. Jadi yang utama adalah tidak lagi kalau untuk kondisi khusus membuat program semester. Program semester itu dibuat hanya untuk pegangan guru saja. Tapi yang diserahkan ke anak atau ke orang tua itu adalah RPPM dan RPPH yang sederhana, yang sudah disederhanakan. Karena bagaimanapun orang tua tidak semuanya berlatar belakang pendidikan. Sehingga buatlah RPPM itu yang memudahkan, yang dipahami oleh orang tua, gitu ya. Ini saya coba sampaikan bahwa ada 4 hal, yaitu identitas program. Identitas itu maksudnya adalah sekolah PAUD-nya apa atau TK-nya apa gitu. Lalu pemilihan kompetensi dasar itu catatan buat kita saja. Lalu merumuskan materi. Nah, ini yang akan disampaikan
oleh sekolah, gitu ya. Oke, saya pilih yang ini. Nah, baik. Bisa dilanjut, itu Bu. yang perlu dipahami oleh para guru. Lalu bagaimana menyusun ragam main. Ragam main yang artinya dekat dengan kondisi lingkungan di rumah, gitu ya. Jadi jangan seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan alat-alat permainannya lengkap, ya. Nah, kalau di rumah kan tidak lengkap. Nah, bagaimana kita memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah menjadi pembelajaran buat anak, sekaligus anak-anak juga bisa bekerja sama dengan orang yang ada di rumah. Misalnya kegiatan bagaimana kebersihan diri, ya, misalnya mandi sendiri, gitu ya, memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan di rumah, dekat dengan anak, dan orang tua ataupun orang dewasa yang ada di rumah itu bisa bekerja sama dengan anak, gitu ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, tadi sudah dicontohkan untuk membuat penyusunannya, dan ini diklik lagi biar lengkap. Ya. Nah, RPPM inilah yang kita sampaikan kepada orang tua. Namun untuk kode kompetensi dasarnya ini sebagai catatan buat kita. Jadi kita buat 1 minggu, tapi nanti yang disampaikan kepada orang tua bentuknya tidak seperti ini, ya. Ini catatan buat kita, namun nanti yang dibuat buat orang tua disederhanakan. Misalnya, Ayah Bunda, hari ini kita memberikan pembelajaran tentang mengenal rumahku, tempat bermainku, gitu ya. Lalu bagaimana kegiatan merawat tanaman, gerakan mengembangkan motorik, lalu bagaimana mengelompokkan bilangan, menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan, lalu berani mengungkapkan pendapat, gitu ya. Nah, ini tapi untuk nilai agama moral KD 1.2 aja tidak usah disampaikan kepada orang tua. Ini akan membuat orang tua jadi pusing, ya, tapi yang langsung kepada aktivitasnya saja. Oke, lanjut, Yana. Oke. Ininya nggak ada, Pak. Ininya justru nggak ada di sana. Kabelnya ke sana. Nah, ini contoh pesan kepada orang tua. Oke, diklik lagi. Nah, kan sederhana seperti ini. Jadi, Ayah Muda, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku, ya. Melalui tema kegiatan bermain yang dapat dipilih nih. Tujuannya yang kita capai adalah Ananda berkembang pada 6 aspeknya, yaitu bagaimana mencintai dan merawat ciptaan Tuhan, lalu menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan anak, dan seterusnya. Oke, lanjut, diklik. Nah, ini adalah bagaimana kegiatan ini bisa dipilih untuk minggu ini. Aku bisa menanam bunga misalnya. Yuk kelompokkan daun-daun yang di halaman. Atau membersihkan kebun bersama Ayah Bunda. Misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Hitunglah bunga-bunga yang mekar. Ya, lanjut diklik lagi sampai habis. Terus, terus. Nah, inilah RPPM yang disampaikan kepada orang tua. Jadi bukan seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah untuk kita sebagai guru, pedoman kita sebagai guru, dan itu sebagai kurikulum yang memang ada di KTSP. Namun yang disampaikan dengan WA group, nah seperti ini.
Ya, jadi tidak usah ada KD-nya, tidak usah menjelaskan materinya tuh apa yang harus dilakukan, tapi langsung kepada kegiatannya, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi dibuat pesan RPPM yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang tua, dan orang tua juga bisa memilih kegiatannya dalam 1 minggu. Ini kan cukup banyak nih kegiatannya 1 minggu, apa saja yang mungkin dari anak-anak tersebut tidak semuanya bisa mengerjakan ini, tapi bisa memilih, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah rambu-rambu untuk pengembangan tema, ya. Jadi pengembangan tema itu harus ada kedekatan dengan anak, kesederhanaan, kemenarikan, dan keisidentalan. Ya, keisidentalan itu artinya untuk di rumah tiap orang tua itu kira-kira ada nggak sih halamannya, gitu ya. Kalau tidak ada halamannya berarti kita mengambil tanaman yang mungkin setiap rumah miliki adalah di pot-pot, gitu ya. Nah, itu yang dipelajari, ya. Jadi buatlah tema-tema itu yang dekat dengan lingkungan di rumah masing-masing. Karena orang tua tidak semuanya mungkin memiliki halaman, tapi bisa dengan tanaman yang ada di pot. Jadi kita mempelajari bagaimana bunga itu bisa berkembang biak, misalnya seperti itu. Apa saja yang harus dipahami oleh anak tentang bunga saja. Sebelum ada bunga itu harus ada apa, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya, yang sederhananya. Oke, lanjut. Nah, kita sudah sampai kepada kesimpulan, ya, bahwa perencanaan pembelajaran harus disusun oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Pada masa kondisi khusus, guru diperkenankan hanya menyusun RPPM saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan rambu-rambu dalam penyusunan RPPM. Oke, lanjut. Dalam menyusun RPPM, guru juga harus mempertimbangkan pemilihan tema. Ya, jadi tema itu tidak jadi patokan atau tidak menjadi keharusan. Bisa saja temanya mengenal dapur orang tuaku, misalnya gitu, ya kan. Semua keluarga insya Allah ada dapur. Nah, di dalam dapur itu kan banyak tuh yang bisa dipelajari. Dari alat-alat makan, alat-alat masak, gitu ya, terus bumbu-bumbu dapur, gitu ya, atau bahan-bahan yang buat dimasak, gitu ya, bahan sayuran, nah, seperti itu ya. Jadi tema itu sebagai cantolan saja, sebagai pedoman saja. Tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dari para orang tua di lingkungan kita. Seandainya kita sekolahnya berada di pesisir, gitu ya, artinya lebih banyak kita memberikan pembelajaran yang memudahkan dengan menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di pesisir, gitu ya. Misalnya mengenal pasir, terus ada di pantai apa aja selain itu, misalnya ada pohon kelapa, ada batu karang, dan seterusnya. Nah, itu yang kita harus sesuaikan dengan kondisi di mana sekolah tersebut berada, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, guru juga harus menyampaikan aktivitas pembelajaran ini kepada orang tua melalui pesan secara lisan maupun tertulis, sehingga orang tua dapat melaksanakannya di rumah. Artinya begini, pertama sekali sebelum kita melakukan mengeser atau memberikan tugas buat anak, kita harus jalin dulu komunikasi dengan orang tua. Ini penting, ya. Jadi dengan adanya komunikasi tadi, baru kita bisa memberikan pesan. Pesan itu bisa lewat komunikasi atau dilengkapi dengan tertulis. Jadi dua-duanya akan lebih baik.
Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan mungkin tidak semua orang tua bisa menyimak dengan sempurna gitu ya. Nah, perlu juga dilengkapi dengan pesan tertulis. Nah, pesan tertulisnya seperti tadi. Nah, RPPM tadi itu bisa dijadikan program 1 minggu, sekaligus di dalamnya itu ada hariannya, makanya tadi bisa dipilih. Dengan sebanyak itu dipilih, kira-kira hari ini mau mengerjakan apa, lalu untuk besok mengerjakan apa, gitu ya. Nah, nanti di sini kitalah yang akan mengidentifikasi kira-kira dari kegiatan tersebut di mana saja aspek perkembangan NAM-nya bisa masuk, kognitifnya bisa masuk, bahasa bisa masuk, lalu motoriknya bisa masuk, sosemnya, sosial emosionalnya, juga seninya masuk. Jadi keenam hal ini semuanya masuk walaupun hanya dipilih satu kegiatan saja, gitu ya. Itu yang perlu kita catat dulu, sehingga begitu menyampaikan kepada orang tua, kita bisa menjelaskan. Ibu atau ayah bunda mohon dibantu anaknya sebelum mulai pembelajaran sama-sama membaca doa, misalnya gitu. Berarti nilai agama moralnya sudah masuk, ya. Lalu bagaimana memilih atau mengelompokkan daun-daun kering, gitu ya. Nah, jadi anak-anak sudah diajarkan tentang bagaimana memelihara kebersihan. Karena daun-daun kering tadi dikelompokkan, dikumpulkan. Ya, itu berarti sudah masuk kepada kebersihan, ya. Dan di sini juga anak sudah diajarkan untuk memahami perintah untuk mengumpulkan. Kan perintah itu dari orang tua, berarti di sini sudah masuk nilai sosial emosionalnya. Ya, bagaimana kita buat anak itu mau mengumpulkan daun-daun tadi. Lalu daun-daun tadi setelah dikumpulkan kita minta kepada orang tua dijelaskan itu jenisnya daun apa saja. Umpamanya di halamannya ada pohon jambu, ada pohon mangga gitu ya. Nah, jadi dikelompokkan mana yang daun jambu, mana yang daun mangga gitu. Nah, berarti itu sudah masuk kognitif di sana, ya. Sudah masuk kognitif. Lalu di mana motoriknya? Motoriknya adalah kita minta daun-daun tadi sama orang tua untuk ditempel di kertas misalnya, gitu ya. Jadi kan itu kegiatan menempel, ya. Berarti sudah masuk motorik halusnya, ya, untuk menempel. Lalu nanti di sana dari bunga-bunga tadi dikreasikan daun-daun tadi dibentuk menjadi kupu-kupu misalnya, atau daun-daun tadi disusun menjadi bentuk rumah gitu ya. Berarti itu kan sudah ada seninya di sana gitu ya. Nah, jadi dengan hanya mengumpulkan daun-daun saja 6 aspek itu sudah masuk. Kognitifnya dia mengingat-ingat bahwa oh ini namanya daun jambu, ini daun mangga gitu ya. Terus untuk sosial emosionalnya dia sudah mulai mau mengikuti perintah untuk mengumpulkan tadi. Itu kan sosial emosionalnya ya. Dan inilah yang kita harus sampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak hari ini kegiatannya adalah mengumpulkan daun-daun kering di halaman, lalu menatanya atau membuat kreativitas dengan daun-daun kering tadi menjadi benda-benda yang ada di sekitar anak. Kita bebaskan, terserah apakah anak mau membuat dari daun-daun tadi menjadi sebuah bangunan atau menjadi binatang gitu ya, atau mau dibuat menjadi mahkota dan seterusnya, itu dibebaskan. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada orang tua. Satu kegiatan, tapi 6 aspeknya sudah masuk di dalamnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan para guru yang hadir hari ini, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tadi ada dari yang sudah raise hand dari
partisipan nih dari Ibu Huwaili Ningsih. Oke. Halo, selamat sore Bu. Ibu Huwaili Ningsih, selamat sore. Halo. Halo Bu, selamat sore. Karena tadi beliau memberikan emoticon raise hand Bu, gitu. Jadi kayaknya mau tanya. Ya, Jadi mungkin ini Bu ya, kalau ini kan mungkin Yana mau sharing sedikit nih, yang tadi Yana sempat sharing sama Pak Marcel. Di masa pandemi ini memang Yana lebih mengedepankan untuk pembiasaan disiplinan sholat dan ngaji, dan juga puasa Senin Kamis Bu kemarin. Jadi memang itu. Bagus tuh. Cuman kan ini kan dia udah mau menuju ke kelas 5 ya. Jadi Yana tuh jadi pasang strateginya seperti ini. Ya sudahlah, sekarang nih sampai dengan kelas 6 nggak bisa kita kontrol juga kan Ibu kondisinya nih, pandemi ini akan berakhir atau enggak, dan nggak tahu kapan gitu. Kalaupun tidak berakhir nih, jadi sampai kelas 6 ini Yana biarkan, dan akhirnya tuh Yana SMP Yana mau taruh di pesantren lah. Nah, kalau di pesantren itu kan lebih digodoknya lebih jadi gitu, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kalau strategi yang seperti itu tuh yang Yana jalani sekarang itu cukup baik atau lebih baik jangan dikerjakan, karena Yana pernah dengar sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua, lebih baik itu anak dekat sama kita. Gitu. Artinya setiap hari melihat kita. Tapi ada juga pendapat lain yang menyampaikan kita ini orang tua adalah zona nyamannya untuk anak-anak gitu. Dan kita sebagai orang tua dan termasuk Yana mungkin bisa mendidik dan membimbing anak-anak yang lain, tapi untuk membimbing anak sendiri memang sulit gitu Bu. Jadi alangkah baiknya kita mengeluarkan anak itu ke zona yang bukan zona nyamannya mereka, yaitu orang lain gitu. Nah mungkin bisa ditahan dulu Bu jawabannya, kita dahulukan Bu Ika Widodo dulu ya, ini beliau sudah merasakan. Ika Widodo? Iya, sudah merasakan tangannya. Sore Bu Ika. Iya, terima kasih Mbak Yana, terima kasih Bu Meti. Ya, sama-sama. Silakan Bu untuk pertanyaannya. Iya, Bu Meti, mohon maaf. Saya ingin menyampaikan pertanyaan gini. Kalau kami kan di PAUD memang biasa menyampaikan kegiatan pembelajaran selama 1 minggu ya, berupa beberapa kegiatan gitu. Nah, kemudian di situ kami sampaikan silakan Bunda untuk memilih salah satu kegiatan. Nah, artinya ketika mereka kemudian memberikan laporan-laporan tugas itu jadi tidak seragam gitu kan. Jadi bermacam-macam, ada yang mengerjakan umpamanya mengerjakan ini dulu, ada yang mengerjakan ini dulu, jadi berbeda-beda setiap harinya. Gitu. Jadi kami tidak perlu membuat RPPH-nya ya Bu Meti, karena kami kan sudah ada kompetensi di situ yang ingin tujuan pembelajaran sudah kita buat. Cuma di RPPH-nya itu kita tidak usah berikan juga gitu ya Bu Meti ya. Karena ya RPPM itu sudah termasuk RPPH di dalamnya. Ya berarti benar Bun. Terima kasih Bu Meti. Alhamdulillah. Baik Bu Ika, apa yang sudah Bu Ika lakukan itu sudah benar dengan memberikan panduan RPPM saja kepada orang tua, lalu orang tua boleh memilih kegiatan mana saja yang akan dilakukan oleh anak-anak di rumah. Nah, adapun tadi mengenai waktu, ya, waktu penyerahan. Nah, itu memang kadang menjadi kendala tersendiri tuh, ya. Kenapa? Karena ada orang tua yang bekerja, handphonenya dibawa, misalnya. Iya, betul, Bu. Ya, jadi waktu anak-anak mengerjakan nggak bisa didokumentasikan, misalnya begitu. Nah, kita harus memberikan kelonggaran juga. Kalau memang orang tuanya bekerja, berarti nanti setelah ayah bunda pulang dari kerja, mohon hasil kegiatan anak difotoin gitu ya. Nanti saya mau komunikasi dengan anaknya. Jadi begitu di-share fotonya, kita komunikasi dengan anaknya tadi mengerjakannya dengan siapa gitu. Karena kan di rumah tidak ada orang tua, ya kan? Kalau misalnya dia bilang, oh saya mengerjakannya dengan kakak. Oke, dengan kakak. Lalu nanti kita pancing lagi. Sehingga anak-anak itu melatih untuk berani menyampaikan pendapat ya. Dan kita juga bisa tahu ada kejujuran nggak dari anak ini, gitu ya. Atau dari lingkungan tempat tinggal dia itu biasa
mengajarkan itu atau tidak gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Bu Ika sudah benar. Kalau untuk masalah pelaporan memang kita harus memberikan kelonggaran. Baik. Masa pandemi ini kita ngajarnya bukan dari jam 8 sampai jam 12, tapi bisa sampai jam 12 malam. 24 jam ya Bu Meti. Iya, karena tadi memberi kelonggaran kepada orang tua yang memang bekerja, handphonenya dibawa, akhirnya kita bisa komunikasinya setelah mereka pulang dari kerja, gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan keluasan dari sekolah, ya. Jadi tidak harus seperti disiplin di sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, gitu ya. Jadi kita kalau seandainya kita minta waktunya jam sekian, ternyata anak-anak belum mengumpulkan, ya kita tunggu mau tidak mau gitu. Misalnya kita udah kasih batas waktu sampai jam 8 malam. Tapi masih ada yang belum mengumpulkan, mau tidak mau kita tunggu gitu ya. Nah, setelah semua mengumpulkan, kita harus memberikan feedback. Ya. Misalnya kita udah batasi sampai jam 8. Kita sudah mundur lagi menjadi jam 9. Ternyata dari jam 8 ke jam 9 itu belum ada juga semuanya yang mengumpulkan. Artinya dari 15 anak mungkin baru 12 anak. Nggak apa-apa. Nah, yang 3 anak yang belum mengumpulkan itu, bagaimana caranya supaya mereka mau mengumpulkan? Nah, itu tadi kita bikin feedback. Jadi artinya cuplikan atau potongan dari dokumentasi setiap anak kita gabungkan menjadi sebuah video. Lalu di-share kembali kepada orang tua. Ya, misalnya malam itu jam 9 di-share. Nanti kan orang tua akan melihat, oh kenapa anak saya belum masuk ya? Nah, mulai kan nanti di situ timbul komunikasi. Ibu maaf, kenapa anaknya tidak dimasukkan? Karena tidak nyetor hasil tugasnya gitu. Jadi mohon untuk besok semuanya disetorkan sebelum jam 8 misalnya gitu. Jadi kita juga mengajarkan orang tua untuk tanggung jawab. Nah itu Yana banget tuh Bu. Jadi Yana memposisikan diri 2. Yana kadang ngasih PR ke murid, iya kan. Terus ngasih PR ke murid, tapi anak Yana dapat PR dari gurunya itu pasti selalu telat Bu. Gitu. Karena memang dilema gitu. Yang tadi Yana sampaikan, Yana tuh nggak mau terlalu banyak mempush anak dalam hal kamu harus bisa ini gitu. Kamu harus bisa mengikuti PJJ ini. Karena ya ada dia stres gitu Bu. Dan akhirnya Yana tadinya kan Yana tahan banget nih ya penggunaan gadget di dia. Pernah Yana sita, tapi ternyata ini kayak nggak manfaat nih kayak gini. Dan akhirnya Yana bebaskan. Terserah deh. Coba Yana pesan, Kak, semua tugas kamu, semua ujian kamu biar ibu yang kerjakan. Ibu cuma minta tolong di masa pandemi ini kamu sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian mengaji dan penggunaan handphone harus bermanfaat. Nah akhirnya, alhamdulillah kalau untuk sholat dan ngaji itu sudah tepat waktu udah Bu ya, sama puasa Senin Kamis. Nah yang Yana bikin kaget lagi tuh adalah penggunaan gadget. Jadi ternyata ada manfaatnya juga gitu. Yang memberikan dia kebebasan, dia bisa buat merangkai video. Itu yang Yana nggak duga sama sekali gitu. Oh ternyata itu bisa menggali kemampuan dia loh, tanpa Yana harus batasi. Tapi memang kita awasi gitu. Tidak dibatasi tapi diawasi. Jadi setiap malam tuh Yana cek Bu handphonenya. Ini dia habis download apa aja gitu kan. Nah jadi memang untuk masalah PR ini Yana lebih kepada mendekatkan diri ke gurunya sih. Jadi memang gurunya tahu nih kondisi Yana seperti apa. Dan Yana berusaha untuk terbuka. Bu, untuk pembelajaran PJJ ini saya pastikan ini tidak murni dari anak saya. Gitu. Karena pasti hampir semua seperti itu. Dan Yana nggak yakin kalau anak itu benar-benar murni nggak dibantu sama orang tua gitu kan. Jadi Yana lebih kepada untuk terbuka sama guru. Terus tapi memang itu Bu, tugas pasti terlambat. Gitu. Jadi prinsip Yana yang penting Yana kumpulkan gitu. Dan kita sebagai orang tua nih, Yana memposisikan diri sebagai orang tua meminimalkan untuk melakukan komplain terhadap guru. Gitu. Karena Yana pun tahu nih guru-guru juga punya kendala yang sama. Karena dia pagi harus jadi guru, siang sampai malam harus jadi orang tua.
gitu. Jadi bahasa gampangnya adalah kita Yana tahu diri sebagai orang tua gitu, Bu. Jangan terlalu banyak Kalau orang komplain. tuanya seperti Yana semua, buat guru-guru enak ya. Jadi terbantukan kan. Nah. Dan itu Yana sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau memang kalian mau komplain ya, pahami dulu nih gitu kan. Karena memang beban dan tanggung jawab guru di masa pandemi ini tuh nggak gampang loh, nggak semudah dengan karyawan swasta di kantoran. Iya. Nggak semudah itu gitu. Terlihatnya mudah, tapi ternyata tidak semudah itu dijalankan. Apalagi guru-guru yang ada di luar Jakarta gitu Bu ya, yang terbatas dengan masalah teknologi ya kan, kemudian sinyal gitu. Jadi memang harus berjuang guru-guru di Indonesia. Apalagi guru PAUD juga Bu Yana. Iya. Harus jadi konsultan orang tua. Harus Bu Ika. Iya betul. Jadi memang sebagai guru itu kita harus punya banyak kebijakan gitu ya. Dan keluasan waktu. Nah, di masa pandemi ini adalah satu pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa. Pertama buat guru, bukan hanya mengajarkan anak saja, tapi sekaligus mengajarkan keluarga dari anak itu, ya. Karena kadang-kadang yang menemani bisa ayah, bisa bundanya, bisa kakaknya, bahkan bisa neneknya. Iya. Jadi kita harus mengenal masing-masing keluarga dari anak tersebut, gitu ya. Betul. Juga karakternya beda-beda, gitu ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang luar biasa sebenarnya. Dan orang tua juga jadi mulai ikut bertanggung jawab terhadap anaknya. Kalau selama ini mungkin menyerahkan begitu saja ke sekolah. Oh, pokoknya urusan sekolah itu urusan guru gitu ya. Padahal itu juga urusan orang tua ya kan, guru hanya membantu sifatnya. Betul. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini orang tua disadarkan kembali bahwa ini tanggung jawab orang tua juga, bukan hanya tanggung jawab guru gitu ya. Bahkan orang tua utama, guru itu sifatnya membantu begitu. Jadi dengan pandemi ini banyak hal yang kita bisa petik positifnya ya, dan pembelajaran buat kita juga sebagai guru sekaligus sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi untuk perencanaan pembelajaran buatlah sederhana seperti yang tadi dicontohkan. Hanya satu pesan tapi bisa digunakan untuk beberapa hari. Dan tidak usah mencantumkan kompetensi dasar. KD itu adalah catatan kita saja sebagai guru. Karena mau tidak mau itu kan harus masuk di dalam KTSP ya. Kita harus punya. Tapi yang di-share kepada orang tua, ambil yang poin pembelajarannya secara langsung buat anak. Garis besarnya aja ya Bu ya, berarti yang disampaikan. Tidak usah secara rinci seperti kita membuat rencana pembelajaran harian di sekolah. Oke. Nah ini dari Bu Huwaili sudah muncul. Halo, selamat sore Bu. Iya, oke. Selamat sore Bunda. Iya, selamat sore. Untuk video tadi sempat terputus. Tidak apa-apa. Buka. Dari mana Bu? Saya dari Sulawesi, Bu Yana, dari Sulawesi Barat. Selamat sore. Selamat sore Sulawesi. Apa yang mau disampaikan silakan. Ya, silakan Bu. Sulawesi sudah mau jam 4:30 ini, sudah sore sekali ini. Sore ya. Yo, silakan Bu. Ya, ini terkait tadi ini materi yang sangat menarik dan luar biasa bagi saya karena ini akan ada perubahan juga karena dari keputusan 4 menteri di SKB yang sudah dikeluarkan oleh Mas Menteri ini bolehnya bertatap muka dengan kriteria 50% boleh masuk. Nah, ini dari yayasan saya sendiri kita sudah mengatur skenario seperti apa nantinya ketika masuk anak-anak di bulan Juli. Ini baru skenarionya seperti itu Bunda. Tapi yang saya bingungkan setelah saya selesai mengatur dengan mengatur intens supaya tidak bersentuhan atau bertemu anak-anak dengan temannya yang lebih luas. Jadi kita mengatur misalnya di perumahan ini akan hari ini jadwalnya dengan teman-temannya yang setiap hari bermain dengan dia. Akan bertemu juga nanti di sekolah seperti itu. Cuman setelah itu saya bingung lagi, aduh nanti saya rencana pembelajaranku ini seperti apa ini? Karena mungkin skenario yang saya buat ini satu anak itu akan sekolah dan seperti itu.
tengah kayak Afid seperti si skenario-nya. Cuman ini saya mengatur rencana pembelajaranku ini seperti apa nantinya. Seperti itu Bunda. Mungkin ada solusi dari Bunda sendiri berpengalaman yang lebih menguasai hal ini supaya saya menjalankan tugas saya seperti di sekolah. Oke. Baik, Bu Meti, mohon maaf ini Yana jeda sebentar. Ini barusan kan dapat informasi bahwa baru saja terjadi gempa di wilayah Yogyakarta. Dari Malang atau Jogja, kemudian juga NTT. Nah, ini mungkin teman-teman yang ada di Yogyakarta, are you okay untuk kondisinya? Bojonegoro itu. Ya, betul ya? Bojonegoro. Bojonegoro ya? 20 menit yang lalu, Bu, baru saja terjadi gempa itu untuk skalanya di 6,7 gitu. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang ada di wilayah tersebut selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita di sini sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Jakarta sana, kemudian NTT dan juga NTT. Kita diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bojonegoro 5 ya. Oh, gede juga berarti ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita, guru-guru yang ada di lokasi terjadi gempa itu tidak mengalami satu kendala ya, artinya tetap masih bisa terkendali gitu ya. Dan untuk pertanyaan tadi kembali ke Bu Ningsih ya. Jadi memang untuk kondisi khusus itu artinya gini, nanti di bulan Juli kan mulai ada tatap muka. Skenario yang dibuat sudah benar, jadi 50%. Misalnya satu kelas itu ada 20 murid ya, yang masuk hanya 10 orang ya, yang 10 orang lagi di rumah. Terus bagaimana mengatur untuk pembelajarannya, yang 10 di rumah dan yang 10 di sekolah? Dengan menggunakan kurikulum yang sama gitu ya. Jadi nanti yang di rumah itu tetap mengerjakan seperti yang di sekolah. Misalnya tadi mengenai yang sederhananya mengenai PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Nah, di rumah dibiasakan anak itu untuk melakukan kegiatan berjemur. Nah, di sekolah juga dilakukan kegiatan untuk berjemur sama. Hanya kalau di sekolah dipantau oleh guru secara langsung, kalau di rumah oleh orang yang ada di rumah, orang dewasa yang ada di rumah. Bisa saja di rumah masing-masing itu ada kakaknya tadi yang memperhatikan. Nah, nanti itu minta difoto ketika anak lagi berjemur. Nah, untuk lebih menarik, ketika berjemur itu anak-anak boleh misalnya sambil berolahraga, gitu ya. Jadi berjemurnya sambil berolahraga. Kalau di sekolah dipantau oleh guru, kalau di rumah dipantau oleh orang dewasa yang ada di rumah tersebut. Jadi menurut saya untuk memudahkan skenarionya adalah kurikulumnya disamakan. Buat 10 orang yang di rumah maupun 10 orang yang di sekolah disamakan. Jangan dibedakan. Kalau dibedakan nanti membuat guru menjadi penilaiannya pusing gitu ya, dan memberikan penilaiannya juga akan berbeda kan gitu ya. Betul. Nah, itu yang saran saya seperti itu untuk pembelajarannya antara di rumah maupun di sekolah disamakan. Nah, hari esoknya misalnya, kalau hari pertama tentang PHBS, hari esoknya adalah tentang bagaimana anak mengenal alat-alat dapur misalnya. Kalau di rumah ada, di sekolah juga kita siapin alat-alat dapur. Jadi anak-anak mengenal panci gitu ya, mengenal sodet gitu ya, mengenal kompor gitu. Nah, itu di sekolah juga disiapkan seperti itu. Jadi antara di rumah dengan di sekolah pembelajarannya sama. Itu sarannya. Dan itu akan memudahkan kita dalam penilaian nantinya. Terus yang di rumah apa yang harus dilakukan? Pada saat kegiatan anak didokumentasikan. Yang di sekolah juga didokumentasikan. Cuma yang di sekolah kan langsung kita sebagai guru bisa
memantau gitu ya. Nah, itu skenarionya kalau memang mau dilakukan tatap muka. Namun lagi-lagi kita harus melihat zonanya kita tuh aman nggak? Ya, itu. Ya, betul. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita bilang sudah membuat skenario, tapi begitu dilihat zonanya masih merah. Nah, kalau masih merah, koordinasikan dengan dinas pendidikan setempat. Kira-kira boleh nggak sih kalau kita mau lakukan tatap muka, padahal zonanya masih merah gitu. Nanti ada arahan-arahan dari dinas pendidikan setempat. Seperti itu, ya. Itu Uning sih jawaban dari saya. Apakah ada yang masih belum paham atau mau disampaikan lagi? Silakan. Terima kasih Bunda, mungkin itu jadi solusi buat saya nantinya, karena itu tadi masalah penilaiannya ini yang saya pusingkan. Aduh, gimana ini ya? Ada yang di rumah. Ya, mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih. Ya, Insya Allah udah ada solusinya ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi mungkin dari Pak Marsha ada yang mau ditambahkan, silakan. Oh ya, yang tadi waktu yang terakhir itu, Kameti bilang katanya apa yang tentang ranting segala macam itu, apakah nanti kita udah mengalih ke Lospat? Caranya ada Lospat, jadi SWAT Lospat gitu. Karena kalau Lospat saya udah tahu, kayak kita tahu kan menggunakan barang-barang bekas atau itu. Iya, betul. Apa itu jadi gabungan, kita gabungan, tapi tetap aja masih memakai cara lama. Baik, saran yang bagus gitu dari Pak Marcel nih. Bagaimana menggunakan Lospat, gitu ya? Ya. Nah, ini memang adalah pembelajaran saat ini itu diharapkan kita juga memberikan pembelajaran dengan benda-benda yang ada di sekitar anak yang mungkin sudah dianggap sampah, tapi bisa dimanfaatkan sebagai bahan dan alat untuk pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dengan Lospat, jadi barang-barang bekas. Misalnya di rumah punya bekas-bekas botol aqua gitu ya. Dari sekolah juga harus mengumpulkan itu. Jadi di rumah dengan sekolah punya gitu ya. Jadi dari barang-barang yang memang dari barang-barang yang udah tidak terpakai aja itu masih bisa dijadikan ini Bu ya, media pendidikan ya, betul. pendidikan ya. Misalnya di rumah ada kardus-kardus bekas pasta gigi gitu ya. Nah, itu kan bisa kita minta orang tua jangan dibuang, dikumpulkan. Nah, nanti kita di sekolah juga punya dikumpulkan. Sehingga pada saat anak-anak mulai pembelajaran bermain, nah bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak dari bekas kotak pasta tadi, ya pasta gigi tadi, mau dijadikan apa? Tinggal dikreasikan sama anak. Mungkin ada yang mau dijadikan pesawat gitu ya, atau dijadikan kereta api, atau mau dijadikan gedung bertingkat misalnya. Nah, itu dibebaskan anak-anak. Nah, nanti untuk yang di rumah kita minta pada saat anak melakukan itu difoto, didokumentasikan. Kalau yang di sekolah kita kan bisa langsung lihat. Langsung kita sendiri sebagai guru yang bisa mendokumentasikan gitu. Artinya pembelajarannya sama, menggunakan Lospat ya, gitu. Oke. Itu ide yang bagus dari Pak Marcel. Mungkin dari guru-guru yang lain ada yang ingin menyampaikan atau sharing atau pertanyaan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Gitu, yang belum yang mungkin tadi sedikit terlewat nih, setengah jalan baru masuk gitu. Bu, mungkin Niana mau sharing nih. Yana kan belum vaksin, ya kan? Nah, itu syarat untuk sekolah itu kan apakah orang tua wajib sudah divaksin, itu apakah termasuk salah satu syarat, Bu, agar anak ini bisa offline sekolahnya? Iya. Makanya saat ini itu ada vaksin secara dikelola oleh dinas pendidikan setempat, di mana semua guru wajib untuk divaksin. Tujuannya adalah supaya dirinya masing-masing itu sudah punya proteksi, sehingga kalau nanti diadakan tatap muka itu sudah
ya aman lah ya, walaupun tidak 100%, tapi setidaknya masing-masing tubuhnya sudah ada proteksi. Itu diharapkan, makanya sekarang ada program semua guru itu harus divaksin gitu ya. Dan nantinya itu akan berlanjut juga kepada orang tua. Kenapa? Karena kan kalau yang pertama kemarin itu bagi usia lansia. Setelah itu bagi para memberi yang biasa ya dengan masyarakat. Pelayanan masyarakat ya Bu ya. Para medis gitu. Nah, itu kan wajib. Nah, nanti setelah itu kan pasti para orang tua juga ya. Mudah-mudahan menjelang ajaran baru Juli ini guru dengan orang tua memang sudah divaksin semuanya. Istilahnya buat anak-anak jadi aman gitu ya. Itu harapannya. Tapi lagi-lagi kita sebelum membuka pembelajaran tatap muka harus melihat kondisi zonanya. Dan ini dikoordinasikan dengan wilayah setempat, kelurahan, lalu dinas pendidikan. Jadi jangan kita merasa, oh ini guru-guru sudah divaksin semua, orang aman gitu ya. Semua aman gitu. Kita tidak melihat lagi peta zona merah atau zona amannya ya Bu ya. Kan gitu. Nah, itu yang kita harus perhatikan juga. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sambil menunggu pertanyaan yang lain, apa yang tadi dibincangkan oleh Yana dengan Pak Marcel itu juga hal yang menarik. Bagaimana mengenai kurikulum itu saat ini kan yang dibuat adalah dalam masa pandemi nih. Iya betul Bu. Anak-anak belajar di rumah. Sementara untuk tahun ajaran berikut, insya Allah sudah tatap muka. Betul. Berarti kurikulumnya, kalau saran saya tidak usah semuanya dirubah. Betul tadi Pak Marcel bilang. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita perbaharui gitu ya. Nah, namun KTSP itu harus di-print ulang dari awal gitu ya. Jadi dokumen 1, dokumen 2 tetap. Jadi yang tahun berjalan nih tahun 2021, 2020, 2021 itu punya KTSP sendiri. Nanti 2021, 2022 harus ada lagi KTSP sendiri lagi. Jadi di-print ulang. Nah, ketika kita nge-print ulang, nah disitulah lakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, untuk penyesuaian itu perlu untuk menghadirkan dari kalau PAUD itu penilik, kalau TK atau RA itu pengawas. Jadi dikoordinasikan. Karena nanti perlu tanda tangan mereka tuh ya di KTSP-nya. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka harus tetap kerja 2 kali Bu ya? Harus dibikin. Jadi semangat lagi ya. Tahun diperbaharui. Ya. Iya, betul. Kalaupun sama, tetap harus di-print ulang. Kan covernya harus diganti. Tahun sesuai dengan yang berlangsung gitu kan. Jadi tidak bisa KTSP itu tahun kemarin dipakai tahun ini ya, nggak bisa. Jadi tetap saja harus di-print ulang untuk tahun yang akan datang. Nah, kalau ada pembaharuan, nah disitulah kita sambil penyesuaian. Tapi kalau tidak ada, itu di-print lagi, ya nggak masalah juga gitu. Tapi karena sudah ada tatap muka, ya mau tidak mau ada kurikulum yang perlu disesuaikan lagi, perlu dibenahi kembali gitu. Ya, itu saran saya dari perbincangan tadi ya. Lalu untuk yang tadi sempat Yana bilang tentang pembelajaran anak di rumah ya. Iya. Itu bagus banget bahwa anak-anak itu didisiplinkan tentang agama ya. Bagaimana jadwal sholatnya, lalu bagaimana dia pembiasaan untuk baca doanya, itu bagus banget. Bagus ya. Meskipun kelas 5 nggak apa-apa Bu, karena Yana ini kan untuk PAUD ya. Maksudnya anak-anak usia dini. Nah, kakaknya ini kan udah mau kelas 5. Artinya dari segi pendidikannya itu kan pembelajarannya udah mulai agak sedikit berat gitu, Bu. Betul. Sejujurnya tuh Yana agak khawatir gitu. Ini anak apa betul-betul akan tertinggal jauh gitu kan kemampuan dia dalam memahami materi-materi pembelajaran. Karena semua memang Yana ambil alih gitu. Jadinya tuh Yana kerjain dari mulai ujian, kemudian PR, paling
tugas-tugas video yang harus betul-betul melibatkan dia gitu. Kayak semacam bikin video dia sendiri gitu kan. Itu sih yang rasa khawatir Yana, makanya akhirnya Yana milih kayaknya SMP harus masuk pesantren deh. Cuma dilemanya itu Bu, karena ini kan anak perempuan ya gitu. Nah itu jadi memang tugas kita sebagai orang tua itu memang tidak berhenti hanya sampai anak itu di sekolah PAUD atau TK ya. Tapi itu akan terus berlangsung sampai dia nanti di perguruan tinggi pun masih perlu bimbingan kita sebagai orang tua. Nah, hanya ada persentasenya. Dari anak usia dini sampai dengan usia SD itu masih sangat besar persentasenya membutuhkan orang tua. Jadi pembelajaran orang tua itu dominan. Sekolah sifatnya hanya membantu. Kenapa? Karena disitulah terbentuknya karakter anak, ya, yang menjadi pondasi buat kehidupannya dia kelak. Lalu di situ juga anak akan melihat kira-kira apa saja nih yang dia bisa ambil manfaatnya dari kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua adalah role model utama buat anak. Contoh ya Bu ya, contoh banget nih buat anak. Nah, makanya tadi kalau seandainya dia kelas 5 mau ke kelas 6 itu memang masih membutuhkan orang tua. Artinya besar untuk didampingi oleh orang tua. Namun nanti ketika dia SMP, dia mulai mencari teman. Jadi kebutuhannya akan pendampingan orang tua itu mulai berkurang. Jadi nanti di SMP sih dia sudah mulai mencari teman. Ya, dia mulai keberadaannya itu di lingkungan dirasakan penting gitu ya. Jadi dia harus punya kelompok. Nah, itu masa-masa SMP tuh ya. Nanti pada saat masa SMA, dia sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Siapa nih diriku gitu kan. Misalnya dia memang senang di bidang olahraga, dia akan menonjol tuh di antara temennya untuk bidang itu misalnya. Atau dia dalam bidang akademisnya, misalnya dia suka untuk materi-materi tertentu, biologi atau apa gitu ya. Nah, itu dia mulai menunjukkan siapa dirinya gitu ya. Itu di SMA. Nah, kalau di perkuliahan ya itu memang sudah jati diri ya. Jadi bagus ya anak kalau memang mau memasukkan anak ke pesantren itu ketika dia sudah lepas SD gitu ya. Berarti SMP ya. Nah, di SMP. Tapi ada juga anak-anak yang sudah minta ketika dia sekolah SD. Itu anak-anak yang minta, saya mau Bu di pesantren gitu ya. Itu adalah keinginan tumbuh dari dirinya. Nah, itu kita harus arahkan. Oke, masuk pesantren. Namun cari pesantren yang bisa dijenguk gitu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk interaksi ya sebagai orang tua. Misalnya 1 minggu sekali kita jenguk atau kita jemput untuk pulang gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan dibiarkan anak itu misalnya pesantren yang kan ada pesantren yang tidak boleh dijenguk anaknya. Nah, itu akan merasa dia nanti diasingkan. Iya, betul. Merasa diasingkan bahwa dirinya tidak diperlukan atau tidak disukai oleh keluarga gitu ya. Jadi makanya dia istilahnya dibuang ke pesantren gitu ya. Dibuang pesantren gitu. Padahal itu sebenarnya untuk mendidik dia lebih disiplin, lebih teratur, dan dari sisi agamanya lebih bagus gitu ya. Itu perkiraan kita nih sebagai orang tua. Ya, padahal keinginan anak beda lagi, makanya ini perlu didiskusikan. Ketika mau memasukkan anak ke pesantren, itu perlu didiskusikan, ditanya gitu ya. Kalau memang keinginan dari dirinya, insya Allah tidak akan menjadi penyesalan. Iya, betul. Tapi kalau kita memaksakan, bisa saja di akhirnya nanti jadi ada penyesalan. Karena banyak anak-anak pesantren belum selesai, akhirnya dia kabur. Ya, banyak tuh ditemuin seperti itu. Karena bukan kemauan dari dirinya saja, tapi dipaksa orang tua. Padahal dia masih mau belajar di sekolah umum, misalnya seperti itu.
Jadi pelan-pelan memang harus ada dikomunikasikan dan ditanyakan keinginannya gitu. Baik. Ya. Nah, baik, itu coba ada pertanyaan di chat. Coba. Bukan ini Bu, ini dari yang ada raise hand dari Ibu. Ini namanya username-nya adalah Vivo. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya gini Bunda, saya mau tanya, sumpama nih kan nanti kalau pada saat tatap muka, selain guru, orang tua dan murid kan harus divaksin juga ya. Betul. Kalau sumpama ada orang tua yang menolak gimana Bun? Kita cara penyampaiannya seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Raden Johari. Ibu Raden Johari. Dari mana Ibu? Laut Bougainville, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Oh, dari Jakarta Pusat, Kebon Kosong. Baik, memang banyak di luaran sana adalah orang tua yang tidak mau divaksin. Ya, karena beredar kan rumor bahwa ada vaksin yang tidak halal gitu. Nah, jadi kan orang tua juga nggak mau divaksin gitu ya. Nah, kita sebagai guru memang harus mencontohkan, lagi-lagi harus mencontohkan. Ini kembali ke diri saya sendiri. Kalau saya awalnya juga ragu-ragu gitu ya, terus akhirnya atas dukungan dari suami, juga karena kebutuhan, kan harus mencontohkan dulu nih gurunya. Ya, bagaimana saya mau bilang kepada orang tua murid kalau diri saya sendiri belum divaksin gitu ya. Jadi bagaimana penjelasannya? Begini, ini seperti penyakit wabah gitu ya, seperti wabah. Kan kalau kita ada wabah malaria misalnya, ya di satu lokasi, kan semuanya harus divaksin. Nah, begitu juga ini. Jadi kalau kita sudah divaksin, artinya ada proteksi atau keamanan buat diri kita, sehingga begitu virusnya datang, dia akan tertolak sendiri, gitu. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada orang tua, bahwa vaksin itu memang penting supaya tidak sampai terkena corona, gitu. Kalau seandainya tidak ada pertahanan diri, otomatis virusnya datang, ya dia langsung jadi di tubuh kita kalau tidak ada pertahanan. Nah, kasihannya lagi, seandainya dalam satu keluarga itu tidak semuanya divaksin. Begitu satu orang kena, ya, misalnya yang kena adalah ayahnya, itu otomatis karena tinggal dalam satu rumah dan mereka mungkin karena keterbatasan gitu ya, tidak bisa mengisolasi diri misalnya. Nah, mau tidak mau kan jadi satu keluarga kena tuh. Nanti ibu kena, anaknya kena. Misalnya tinggal di situ ada lagi neneknya juga ikut kena gitu ya. Nah, ini. Ya, betul. Ini ada cerita dialami oleh teman saya sendiri, ya. Jadi mulanya yang kena itu adalah suaminya, ya. Nah, istrinya ini kader. Dan dia memang sudah dapat jadwal untuk vaksin. Namun karena suaminya udah kena duluan, kan dia serumah nggak bisa isolasi diri karena kamar mandinya cuma satu, gitu ya. Ruangan tidurnya cuma satu. Terus mau isolasi dirinya kan nggak mungkin. Akhirnya istrinya ikut kena nih, teman saya ikut kena. Nah, di dalam rumah itu tinggal juga ada anaknya sama orang tuanya, ikut kena juga semuanya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa kita tidak pernah tahu kapan vaksin itu virus itu masuk ke tubuh kita gitu ya. Kalau tidak ada vaksin, bagaimana untuk menolaknya gitu kan? Nah, jadi pemahaman ini yang perlu disampaikan kepada orang tua. Kalaupun misalnya masih ragu untuk divaksin karena rumor tidak halal tadi, kan bisa tanya dengan ustadz di sekitar situ, ya. Bagaimana hukumnya secara agama, misalnya begitu. Kalau tetap tidak mau juga, gitu ya, bisa nggak dia menjaga diri dan lingkungannya untuk tidak kena virus tadi? Artinya dia memang harus punya aturan yang ketat nih, misalnya tetap harus pakai masker di dalam rumah gitu ya.
terus harus lingkungannya benar-benar bersih, disiapkan hand sanitizer, sabun yang cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira-kira dia mampu nggak untuk melakukan itu semua terus-menerus sampai virusnya benar-benar hilang? Karena virus ini tidak akan dengan cepat menghilang ya, yang namanya wabah ya. Nah, tetap saja akan ada, dia tidak akan hilang murni begitu, tetap akan ada. Kan makanya sekarang ada muncul varian-varian baru untuk virusnya. Nah, inilah yang perlu disampaikan ya Ibu kepada orang tua, pemahaman seperti ini. Jadi, ya mudah-mudahan dengan bantuan para medis ataupun para ustadz yang memang memahami tentang manfaat vaksin diri untuk menolak virus-virus tadi, itu bisa membantu. Tapi kalau Yana pribadi sih insya Allah yakin ini halal lah Bu ya, insya Allah ya, karena memang udah menjalani proses yang cukup panjang gitu. Kalaupun memang ada beberapa informasi-informasi miring nih, ya kan, yang akhirnya tuh jadi satu apa ya, keprovokasi lah ya jatuhnya. Nah, itulah kita sebagai guru Indonesia untuk bisa berpikir secara lebih luas lagi dalam kondisi seperti ini. Seperti yang tadi Bu Meti bilang nih, kita harus betul-betul bisa mencontohkan. Ya kan, mencontohkan kepada orang tua. Kemudian dan ini berkaitan dengan yang tadi Ibu Vivo tanya nih ya. Jadi sebagai contoh nih, kita guru sudah menjalankan atau belum? Gitu. Nah, pada saat orang tua tanya ya kita menjelaskan dari segi agama itu juga ya rasa sudah berbagai macam proses dijalani dan insya Allah tuh halal gitu. Jadi memang insya Allah ya kita harus menjadi guru yang smart dalam bidang apapun, bukan hanya sekedar mengajar gitu ya. Insya Allah ya Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi ya memang hal-hal begini pasti akan kita hadapi di lingkungan sekolah masing-masing. Namun kita juga sebelum memberikan penjelasan kepada orang tua, lagi-lagi kita harus punya pengetahuannya gitu ya. Jadi kitanya yang harus aktif tanya juga kepada medis, terus kepada orang-orang yang memahami tentang halal dan haram tentang obat-obat ini gitu ya. Jadi ada dukungan atau ada dasarnya kita bicara gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai kita menyampaikan terus kita sendiri kalau ditanya ibu kata siapa, terus apa dasarnya gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang jadi kembali lagi ke diri kita. Oh iya ya, kita nanyanya artinya kita juga sebagai guru harus punya rasa awareness, pengetahuan tentang iya betul. Knowledge-nya harus ada lah Bu ya. Iya. Gitu. Insya Allah banyak sih kita bisa bertanya, bahkan dari Google pun kita bisa bertanya ya. Betul. Tinggal keinginan kita saja. Begitu ya Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Amin. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi dari peserta terkait dengan pembahasan kita hari ini, atau yang mau sharing, silakan. Ini yang dari Bantul, ada yang mau sharing? Dari Jogja, silakan Ibu Sulastri. Mana Ibu Sulastri? Boleh. Dari Bantul. Dari Gresik juga ada nih Bu, dari Gresik, dari Bantul. Ya, saya mau tanya nih, Ibu Sulastri yang dari Jogja, bagaimana dengan kondisi gempa? Apakah memang terasa di sana? Ada goncangan yang luar biasa atau masih bisa terkendali, Ibu Sulastri? Oh iya, tadi sempat lari-larian terawih yang cepat. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi udah aman Bu, sekarang kondisinya? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah udah aman. Ya, semoga Ibu dan keluarga dalam perlindungan Allah Bu ya, ya Allah. Amin ya. Memang Indonesia tuh lagi diuji banget ya Bu ya, diuji semua, Masya Allah. Ya mudah-mudahan jadi pengingat kita juga Bu ya. Iya. Pengingat. Adakah lagi dari teman-teman kita yang lain? Yang atau di luar Jakarta atau yang di Jakarta? Iya, kenapa Bu Sulastri? Ya. Halo Bu Sulastri. Iya Bu Sulastri, masih ada yang mau disampaikan? Halo Bu. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bu?
Halo. Oke. Jaringan kali ya. Oke, nah ini nanti seperti biasa untuk materi modul kedua hari ini akan Yana share di grup webinar kita, dan mungkin untuk teman-teman yang punya rekan-rekan guru yang belum tergabung di dalam grup webinar kita, boleh di-invite ya, atau nanti kirim aja nomornya ke saya untuk dapat saya invite ke dalam grup kita gitu. Nah ini kemudian seperti biasa juga untuk tayangan webinar ini akan tayang kembali di YouTube channel saya, Yana Benyamin, seperti biasa. Namun sebelum ditayangkan akan diedit dulu nih, dirapikan dulu oleh konten kreator kita, oleh Mas Pram. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan modul-modul berikutnya, Bu, ini kan kita kan sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Kita mau liburkan dulu, atau mau tetap dijalankan nih? Kalau saya sih berharap masih bisa dijalankan, walaupun tidak sore hari, tapi diusahakan diadakan pagi hari ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas para orang tua atau terutama ibu-ibu nih yang harus menyiapkan buka puasa. Kayak sekarang kan tadi kita di sini baru setengah 4, di sana sudah setengah 5. Ya. Iya, betul. Itu perbedaan waktu 1 jam untuk Wita. Belum yang ada di Indonesia Timur. Nah, itu kan perbedaannya 2 jam. Jadi diusahakan diadakannya pagi. Jadi walaupun kita puasa, tetap kita sambil belajar gitu ya. Ada hal-hal yang bisa disampaikan atau yang bisa menjadi persiapan menjelang tahun ajaran baru, kita diskusikan sama-sama. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan ini tetap bermanfaat gitu ya. Jadi artinya di dalam bulan puasa pun kita tetap belajar. Betul. Itu harapannya. Dan saya berharap guru-guru yang hadir hari ini tidak bosan untuk mendengarkan penjelasan mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Karena kalau di total seluruhnya ada 7 modul. Kita sekarang sudah modul kedua, nanti akan ada lagi modul-modul berikutnya. Yang berikutnya, betul. Diharapkan ya bisa selalu hadir dan mendengarkan, karena dari semua modul itu semuanya penting. Ya. Walaupun nanti sudah dalam kondisi normal, itu bisa diaplikasikan di sekolah yang sudah tatap muka, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin nanti bisa diambil, dipetik apa yang bisa diterapkan, gitu. Nah, mengingatkan, alhamdulillah nih, Bu Sulastri bilang Jogja sudah vaksin tahap 1, alhamdulillah. Berarti tinggal menunggu tahap 2 ya. Nanti di bulan puasa tahap 2-nya ya. Amin. Mudah-mudahan di wilayah lain pun demikian, sudah mulai dilakukan vaksin gitu ya. Jadi mau tidak mau, karena kita sebagai pendidik merupakan garda terdepan juga seperti para medis yang melayani masyarakat. Jadi mau tidak mau harus punya proteksi diri. Paling tidak untuk diri kita sendiri, kita sudah merasakan ada perlawanan. Walaupun virus itu datang ke diri kita udah punya. Bu, mohon maaf Bu, untuk suaranya di-unmute, Bu. Ya, jadi saya berharap semua sahabat-sahabat guru yang hadir di sini mulai yakinlah bahwa dengan vaksin ini juga memproteksi diri kita untuk terhindar dari virus corona, gitu ya. Dan saya habis suntik ini tidak merasakan apa-apa, alhamdulillah, jadi aman, ya. Gak ada demam ya Bu ya? Demikian juga untuk untuk guru-guru yang lain, gitu ya. Bisa sebagai bahan bahwa divaksin itu tidak menakutkan, gitu ya. Justru dibutuhkan dalam rangka kita memang sebagai pendidik. Oke. Nah ini juga di Pasar Rebo udah mulai nih Bu untuk para guru vaksin putaran yang pertama. Ini tadi dari Ibu Ika Widodo. Gitu. Baik. Oke, ya, untuk
teman-teman guru yang sudah divaksin, alhamdulillah. Ya. Tinggal menunggu kelanjutan tahap kedua. Bagi yang belum, mudah-mudahan akan segera dapat jadwalnya. Amin. Amin, 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 Bu. Dan untuk pembelajaran hari ini intisarinya bahwa perencanaan pembelajaran itu sangat penting. Kita pelajari dan kita pahami sehingga pada saat mendidik anak itu tidak asal-asalan. Betul. Ya. Kenapa? Karena yang didik ini manusia, ya, orang sebagai generasi penerus. Ya, kalau kita didik dengan benar, insya Allah saat Indonesia emas tahun 2045, mungkin saya sudah tidak ada, tapi orang-orang yang kita didik saat ini itu menjadi orang-orang yang luar biasa, yang hebat, ya. Sebagai penerus. Sehingga kejayaan Indonesia akan kembali, gitu ya. Nah, itu harapannya. Jadi ini adalah peran kita yang luar biasa nih, apalagi sebagai pendidik anak usia dini, merupakan pondasi utama di dalam menancapkan ilmu-ilmu yang memang akan menjadi dasar untuk ke jenjang berikutnya, gitu ya. Jadi diharapkan para guru yang hadir hari ini untuk tetap semangat untuk mengajari anak-anak walaupun masih di rumah. Insya Allah untuk ajaran baru kita mulai bisa tatap muka walaupun dengan masih menggunakan protokol kesehatan, ya. Ada skenario-skenario yang tadi sudah disampaikan rekan kita. Itu dari saya. Baik. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di bulan puasa. Amin. Untuk sama-sama belajar. Amin, amin. Dan saya juga terima kasih nih dengan Pak Marcel, dengan Bu Yana yang sudah memfasilitasi kita nih. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan dapat terus berjalan kegiatan webinar kita. Karena ini menyatukan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, Bu, insya Allah. Amin. Gitu. Jadi menambah keluarga, sahabat. Jadi kita bisa sharing sama-sama gitu. Betul. Oke, langsung kita tutup aja, boleh Bu Meti? Boleh, silakan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara webinar kita hari ini dengan tema pembahasan modul kedua pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan semoga ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di acara webinar pembahasan tentang PJJ untuk modul-modul berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan yang sudah bergabung dan juga Ibu Meti selaku pembicara dan juga Bapak Pramudia Prakarsa selaku konten kreator dari DKW. Dan saya mohon maaf apabila adanya hal yang kurang berkenan dari saya selaku host dari acara ini. Sampai ketemu kembali, saya Yana Benyamin undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pamit seperti biasa, mohon di-on-kan videonya untuk kita sama-sama foto. Untuk kita sama-sama foto dulu ya. Oke, dibuka dulu videonya biar sama-sama foto. Sama foto. Oke, satu. Biar wajahnya kita kenal. Yuk, kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk nanti ditunggu untuk tayangan ulangnya di YouTube channel ya sebelum. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang punya rekan-rekan di luar sana yang belum tergabung dalam komunitas kita, boleh disampaikan atau nanti boleh mengirimkan nomor teleponnya ke saya melalui grup untuk dapat saya undang di dalam grup webinar kita. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Iya, sama-sama. Ditunggu sekarang materinya ya Mbak Yana. Siap. Nanti aku siapkan. Iya, makasih. Iya, Bunda sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum juga. Sehat-sehat selalu. Amin. Selamat berpuasa Bunda. Iya, Mohon maaf lahir batin ya.